Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Drop it. Saya Melanie Sapitri, NIM 1191238. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak, kelas HKI 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perikatan, yaitu tugas ujian akhir semester yang diampuh oleh dosen Ibu Nur Hakimah, SH, MH. Dan video ini akan membahas sedikit mengenai materi, definisi perikatan, unsur-unsur perikatan, objek perikatan, serta subjek perikatan. Nah, ketika kita berbicara tentang hukum perikatan, maka kita harus tahu dulu apa itu perikatan. Nah, istilah perikatan itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis, yang berasal dari kata verbiden, yang artinya mengikat. Maksudnya adalah ikatan atau hubungan. Jadi, istilah perikatan secara terminologi adalah hubungan hukum yang meliputi harta kekayaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak itu berhak atas prestasi atau disebut juga dengan kreditur, dan pihak yang lain itu berhak memberikan atau menyerahkan prestasi, atau disebut juga dengan debitur. Nah, kawan-kawan mungkin masih ada yang bingung, apa sih yang dimaksud dengan prestasi di sini? Nah, yang dimaksud dengan prestasi di sini adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dari hukum perikatan atau perikatan itu seperti sewa menyewa, jual beli. Nah, kita ambil contoh di sini sewa menyewa. Misalkan si A dan si B. Nah, si A ingin menyewa sebuah rumah kepada si B. Maka terjadilah interaksi atau perbincangan antara si A dan si B hingga terjadilah sebuah perjanjian. Dan terjadilah hitam di atas putih atau adanya surat kontrak sebagai tanda bahwa si A tadi resmi untuk menyewa rumah kepada si B dengan dibubuhi materai seperti materai 10.000 sebagai kekuatan hukumnya. Jadi itulah yang disebut sebagai perikatan. Karena terjadinya perjanjian antara si A dan si B, adanya kekuatan hukum materai karena adanya surat hitam di atas putih, istilahnya seperti itu. Nah, yang si A tadi sebagai kreditur, seseorang yang berhak atas prestasi, dan si B adalah debitur, seseorang yang berhak menyerahkan prestasi. Si A berhak atas rumah yang telah ia sewakan atau yang akan ia sewakan, dan si B itu berhak menyerahkan atau menyewakan rumah yang ingin disewa oleh si A tadi, karena sudah adanya perjanjian, sudah adanya hitam di atas putih dengan dibubuhi materai seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi perikatan menurut beberapa pendapat para pakar hukum. Yang pertama, yaitu menurut Pitlo, seorang pakar hukum dari Belanda. Beliau mengatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana yang pihak satu berhak atau kreditur dan pihak yang lain berkewajiban atau debitur. Yang kedua, menurut Profesor Subekti, beliau dari Surakarta, dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung keempat periode 1968 sampai 1974. Beliau mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Menurut Profesor Sudiman Kartohardiprodjo, beliau mengatakan bahwa hukum perikatan adalah kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang berdasarkan hukum kenyataan. Dan yang terakhir, menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad SH, beliau dari Sumatera Selatan dan beliau menjadi salah satu guru besar di bidang hukum. Beliau mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur yang terletak dalam bidang harta kekayaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur perikatan. Nah, unsur-unsur perikatan di sini ada 4. Yang pertama, yaitu adanya suatu hubungan hukum, hubungan yang diatur dan diakui hukum. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, contohnya adalah
jika adanya perjanjian, ini dalam kasus sewa menyewa, maka adanya surat sebagai bukti atau hitam di atas putih dengan dibubuhi materai, contohnya materai 10.000, dan itu bisa menjadi suatu kekuatan hukum dan diakui oleh hukum. Yang kedua, antara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban disebut dengan debitur, dan pihak yang memperoleh hak itu disebut dengan kreditur. Jadi ada pihak yang berkewajiban untuk memberikan dan ada pihak yang berhak untuk menerima. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, berada di bidang hukum harta kekayaan dan dapat dinilai dengan uang. Jadi perikatan yang dilakukan tersebut bisa dinilai dengan uang, seperti itu. Dan yang terakhir atau keempat adalah tujuannya adalah prestasi. Tujuannya adalah prestasi. Memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Dan kawan-kawan boleh lihat pada pasal 1, 2, 3, 4 BW. Nah, kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu objek dan subjek perikatan. Dengan demikian, objek perikatan itu ialah prestasi, dan subjek perikatan adalah kreditur dan debitur. Nah, objek perikatan adalah kewajiban dari debitur dan hak dari kreditur. Debitur ialah pihak yang memiliki kewajiban, sedangkan kreditur adalah pihak yang memperoleh hak. Baik, tambahan sedikit pembahasan mengenai macam-macam prestasi. Ada 3, memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Yang pertama, memberi sesuatu. Nah, debitur menyerahkan uang atau barang yang diperjanjikan kepada kreditur. Yang kedua, berbuat sesuatu, yaitu debitur melakukan sesuatu dalam bentuk nasihat, atau mengajar, atau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan kreditur. Nah, yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Maksudnya adalah debitur tidak melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan dalam perjanjian. Perjanjian di dalam pasal 1338 BW berbunyi, semua perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu asas kebebasan kontrak. Mengenai syarat perikatan atau perjanjian yang dibahas dalam pasal 1320 BW, yang pertama sepakat, yaitu persesuaian kehendak antara para pihak. Nah, antara pihak satu dan pihak yang lainnya itu sepakat atas sesuatu yang akan diperikatkan. Yang kedua, cakap, yaitu kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian, itu usia dewasa atau 21 tahun. Itu ada dibahas dalam pasal 330 BW. Yang ketiga, suatu hal tertentu, yaitu adanya objek perjanjian yang jelas, misalnya sebuah jasa atau barang yang akan diperikatkan. Yang keempat, itu sebab yang halal, maksudnya adalah tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Itu syarat subjektif. Nah, mengenai pasal 1330 BW tadi, seseorang yang dianggap tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, yaitu yang pertama, anak di bawah umur. Yang kedua, orang sakit ingatan atau gila. Yang ketiga, wanita yang bersuami. Namun, khusus wanita yang bersuami telah dihapus dengan adanya SEMA nomor 3 tahun 1963. Baik, sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan kawan-kawan yang menonton ini. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum perikatan. Yang pertama, secara persetujuan atau kontrak. Yang kedua, sumber hukum perikatan secara undang-undang. Nah, di sini poin pertama terkait sumber hukum secara kontrak dijelaskan pada pasal 1313. Di situ dijelaskan bahwa persetujuan dilakukan satu atau lebih pengikat kepada satu atau lebih dari satu atau lebih orang lain. Nah, kemudian di situ persetujuan ini atau kontrak ini dibagi lagi menjadi dua, yakni secara cuma-cuma dan secara persetujuan. Nah, secara percuma-cuma ini dijelaskan bahwasanya yang satu memberikan keuntungan kepada yang satunya, kepada pihak lain itu tanpa menerima ketidakseimbangan. Nah, kemudian yang kedua yang secara persetujuan ialah memberikan persetujuan kepada pihak lain dengan syarat ada kewajibannya. Nah,
secara percuma-cuma dan secara persetujuan. Kalau secara percuma-cuma dia tidak mempunyai kewajibannya, cuman kalau secara persetujuan mempunyai kewajibannya. Kemudian di sini juga dalam persetujuan itu dijelaskan tentang syaratnya gitu kan, syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, itu poin yang pertama. Kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan ini. Nah, kecakapan di sini maksudnya gimana dia melakukan kesepakatan di poin yang pertama tadi untuk melakukan pengikatan. Kemudian yang poin ketiga itu ada suatu pokok masalah sehingga bisalah mengikat kesepakatan tersebut. Dan yang terakhir, tidak boleh melarang dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan terkait perikatan yang lahir karena undang-undang. Nah, perikatan yang lahir karena undang-undang ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, karena adanya di undang-undang itu sendiri. Kemudian yang kedua itu undang-undang atas perbuatan orang. Nah, kemudian kalau dari undang-undang sendiri itu udah jelas gitu ya, udah jelas di mana terlampir di dalam undang-undang gitu kan. Kemudian yang undang-undang atas perbuatan orang lain ini itu dibagi menjadi dua perbuatan. Yang pertama perbuatan yang menurut hukum, yang kedua perbuatan melanggar hukum. Nah, perikatan yang lahir karena undang-undang itu maksudnya bahwasanya perikatan itu timbul karena memang undang-undang yang sudah mengaturnya. Ini tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau perbuatan yang tadi karena kesalahan orang, nah yang pertama itu menurut hukum, yang sahnya menurut hukum. Nah, di sini yang kalau misalnya sah menurut hukum itu undang-undang yang mengikat dirinya untuk terlibat serta menyelesaikan urusan. Jadi itu hingga orang yang diwakili itu, orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan gitu. Termaktublah di dalam undang-undang pada pasal 1354 KUH Perdata, perbuatan yang sah menurut hukum. Nah, kita ambil contoh misalnya seperti ini. Ada seseorang, dia itu mempunyai sebuah binatang gitu kan. Anggaplah itu kucing. Kemudian dia ingin keluar kota. Jadi kucing itu tidak ada yang memeliharanya. Jadi dia titipkan ke tetangganya untuk mengurusi, memberi makan dan minum. Itu perjanjian perbuatan yang sah menurut hukum. Jadi kalau misalnya perbuatan yang melawan hukum itu, seseorang itu tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan, kemudian dia melanggar apa saja udah ketentuan yang udah disepakati bersama di awal. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Syahrozi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis perikatan. Jenis-jenis perikatan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada perikatan bersyarat, yang kedua perikatan dengan ketetapan waktu, yang ketiga perikatan mana suka atau boleh pilih, yang keempat perikatan tanggung menanggung, yang kelima perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi, dan yang terakhir perikatan dengan ancaman hukuman. Yang pertama, perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat atau voorwaardelijk verbintenis adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadinya, baik dengan meneguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa, maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut, atau pasal 1253 KUH Perdata. Dari ketentuan pasal ini dapat dibedakan dua perikatan bersyarat, yaitu yang pertama perikatan dengan syarat tangguh. Apabila syarat peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan
pasal 1263 KUH Perdata. Jadi sejak peristiwa itu terjadi, kewajiban debitur untuk berprestasi segera dilaksanakan. Yang kedua, perikatan dengan syarat batal. Di sini justru perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi pada pasal 1265 KUH Perdata. Masuk yang jenis kedua, yaitu perikatan dengan ketetapan waktu. Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Maksud syarat ketetapan waktu ialah melaksanakan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tanggal yang sudah ditetapkan. Misalnya A berjanji kepada anak perempuannya yang telah kawin itu untuk memberikan rumahnya. Apabila bayi yang sedang dikandungnya itu telah lahir, dalam perikatan dengan ketetapan waktu, apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. Tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu tiba tidak dapat diminta kembali dalam pasal 1269 KUH Perdata. Masuk jenis perikatan yang ketiga, yaitu perikatan mana suka atau boleh pilih. Dalam perikatan mana suka, objek prestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan mana suka karena debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya. Jika debitur telah memenuhi syarat satu dari dua benda yang disebutkan dalam perikatan, ia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak memilih prestasi itu ada pada debitur. Jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditur dalam pasal 1272 dan 1273 KUH Perdata. Dan masuk ke jenis perikatan yang keempat, yaitu perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan tanggung-menanggung dapat terjadi seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Apabila kreditur terdiri dari beberapa orang, ini disebut tanggung-menanggung aktif. Dalam hal ini, setiap kreditur berhak atas memenuhi prestasi seluruh hutang, dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan hapus. Pasal 1278 KUH Perdata. Masuk jenis ke perikatan yang kelima, yaitu perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi. Suatu perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi apabila benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan. Lagi pula, pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Jadi, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada yang pertama, sifat benda yang menjadi objek perikatan. Yang kedua, maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Persoalan dapat atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitur atau lebih dari seorang kreditur. Jika hanya seorang kreditur saja dalam perikatan itu, maka perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi meskipun prestasinya dapat dibagi. Menurut ketentuan pasal 1390 KUH Perdata, tak seorang debitur pun dapat memaksa kreditur menerima pembayaran hitungnya sebagian demi sebagian meskipun hutang itu dapat dibagi-bagi. Dan masuk ke jenis yang terakhir, yaitu perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan ini memuat suatu ancaman hukuman terhadap debitur apabila ia lalai memenuhi prestasinya. Ancaman hukuman ini bermaksud untuk memberikan suatu kepastian atas perikatan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Di samping itu juga sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul-betul terjadi wan prestasi. Hukuman itu merupakan pendorong debitur untuk membebaskan kreditur dari pembuktian tentang besarnya ganti kerugian yang telah dideritanya.
Menurut ketentuan pasal 1304 KUH Perdata, ancaman hukuman itu ialah untuk melakukan sesuatu apabila perikatan tidak dipenuhi. Sedangkan penetapan hukuman itu adalah sebagai ganti kerugian karena tidak dipenuhi prestasi, atau pasal 1307 KUH Perdata. Ganti kerugian selalu berupa uang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman itu berupa ancaman pembayaran denda. Pembayaran denda sebagai ganti kerugian tidak dapat dituntut oleh kreditur apabila tidak berprestasi debitur, itu karena adanya keadaan memaksa atau overmatch. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan saya, mungkin hanya itu saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indra Socawibawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu mulainya dan berakhirnya suatu perikatan. Waktu mulainya suatu perikatan dimulai itu dari adanya kata sepakat. Namun maksud kata sepakat di sini adalah di mana kedua belah itu menyatakan setuju atau sepakat bersedia gitu dalam melakukan suatu perjanjian, di mana perjanjian ini bisa juga disepakati dengan cara lisan maupun tulisan. Di dalam KUH Perdata memang tidak dijelaskan mengenai kata sepakat, tetapi di dalam pasal 1321 KUH Perdata menentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan seperti itu. Ya, yang kedua adalah hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan. Berakhirnya suatu perikatan itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran oleh hukum perikatan ini adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun bentuk dan sifat dari prestasi tersebut gitu. Dengan terjadinya pembayaran ini, maka terlaksanalah perjanjian di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Dan yang kedua itu adalah penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Sebagai catatan awal perlu disampaikan bahwa dalam penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ini hanya berlaku untuk perikatan yang mempunyai prestasi untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu yang berupa benda bergerak. Yang ketiga adalah pembaharuan utang. Pembaharuan utang dikenal juga dengan istilah novasi, merupakan salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. Jadi dengan terjadinya pembaharuan utang, maka perikatan lama menjadi hapus dengan terbentuknya perikatan baru yang dibuat oleh para pihak yang sama. Berlakunya perikatan yang baru ini masih tetap harus berdasarkan pada ketentuan dan syarat-syarat sahnya perjanjian. Ya, yang keempat adalah perjumpaan hutang. Perjumpaan hutang yang diistilahkan dengan kompensasi ini adalah menunjuk pada suatu keadaan di mana dua orang saling memiliki kewajiban atau utang satu terhadap yang lainnya. Seperti contohnya itu si A itu memiliki hutang kepada si B, tapi si B juga punya hutang kepada si A. Nah, dalam kondisi ini oleh undang-undang ditetapkan bahwa bagi kedua belah pihak yang saling berkewajiban atau berhutang tersebut terjadilah penghapusan hutang mereka satu dengan yang lainnya. Dengan cara memperjumpakan utang pihak yang satu dengan utang pihak yang kedua. Jadi harus jelas itu kan, utang si A pada si B berapa dan utang si B pada si A berapa. Jika nominalnya sama itu bisa impas, artinya hutang itu terhapus atau berakhir. Tapi kecuali kalau salah satunya adalah lebih dominan. Nah, contohnya si A itu memiliki utang 150.000 kepada si B, tapi si B memiliki utang 200.000 kepada si A. Jadi si B tetap membayar yang sisanya. Jadi hanya membayar 50.000, seperti itu contohnya.
Dan yang kelima adalah percampuran hutang. Percampuran hutang ini, pada kondisi ini percampuran hutang adalah terjadi dalam hal adanya satu utang berbeda dengan perjumpaan utang yang terkait sekurang-kurangnya dua utang yang saling bertimbal balik. Konsekuensi dari terjadinya percampuran utang ini adalah dapat dilihat pada ketentuan pasal 1437 KUH Perdata yang menyatakan percampuran utang yang terjadi pada diri debitor utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Ya, percampuran utang ini sendiri bisa terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama itu seperti perkawinan ya. Yang dari dilangsungkannya perkawinan, maka percampuran utang secara terbatas dapat terjadi dengan bersatunya harta bersama dari suami istri. Yang kedua adalah penggabungan atau konsolidasi peleburan. Dan yang keenam, pembebasan hutang. Pembebasan hutang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditor yang membebaskan debitor dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi atau utang berdasarkan pada perikatannya kepada kreditor tersebut. Sebenarnya secara sukarela mungkin. Yang ketujuh adalah musnahnya barang yang terhutang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketika benda yang menjadi objek perikatan musnah tidak dapat diperdagangkan ataupun hilang, maka hapuslah perikatannya, asalkan barang tersebut musnah ataupun hilang di luar salahnya debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya, seperti itu. Ya, yang terakhir adalah lewatnya waktu atau daluarsa ya. Menurut pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 1967 KUH Perdata ditentukan bahwa segala tuntunan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Jadi dengan lewatnya waktu 30 tahun itu hapuslah perikatan hukum dan tinggallah perikatan bebas, yaitu suatu perikatan yang boleh dipenuhi oleh debitur tetapi tidak dapat dituntut oleh pihak kreditur melalui pengadilan, seperti itu. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Messi Sapriantini, NIM 1191-2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas perjanjian dan macam-macam jenis perjanjian. Yang pertama saya akan membahas tentang asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian itu ada 5. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis maupun tidak tertulis, sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Lalu yang kedua adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini disimpulkan melalui pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada asas pacta sunt servanda, atau yang biasa disebut dengan asas kepastian hukum. Nah, asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Lalu yang keempat ada asas iktikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari kedua pihak. Lalu yang terakhir ada asas kepribadian. Asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan
bahwa seseorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Lalu selanjutnya macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berdasarkan hak dan kewajiban, lalu berdasarkan keuntungan yang diperoleh, berdasarkan nama dan pengaturan, berdasarkan tujuan perjanjian, dan berdasarkan cara terbentuknya atau lahirnya perjanjian. Baik, yang pertama yaitu perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban. Nah, perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban ini yang pertama ada perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contohnya tuh perjanjian pinjam pakai. Lalu yang kedua yaitu perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban itu ada pada kedua belah pihak. Jadi tadi kan kalau perjanjian sepihak itu kewajiban cuma ada pada satu pihak. Nah, kalau di perjanjian timbal balik ini kewajiban itu ada di kedua belah pihak. Lalu selanjutnya perjanjian berdasarkan keuntungan yang diperoleh, yaitu yang pertama perjanjian cuma-cuma. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Contohnya tuh kayak perjanjian hibah atau perjanjian pinjam pakai. Lalu yang kedua adalah perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban ini adalah perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Lalu perjanjian berdasarkan nama dan pengaturan. Perjanjian berdasarkan nama dan pengaturan ini yang pertama perjanjian bernama atau nominat. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ketentuannya telah diatur dalam KUH Perdata. Lalu yang kedua adalah perjanjian tidak bernama atau innominat. Nah, perjanjian tidak bernama ini adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu, jumlah tidak terbatas, dan namanya ini disesuaikan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Lalu selanjutnya adalah perjanjian berdasarkan tujuan dari perjanjian tersebut. Yang pertama ada perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain atau memindahkan hak milik. Lalu yang kedua adalah perjanjian obligatoir. Nah, perjanjian obligatoir ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak atau menimbulkan perikatan. Lalu yang ketiga adalah perjanjian liberatoir. Perjanjian liberatoir ini adalah kewajiban para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya, contohnya itu pembebasan utang. Lalu yang terakhir adalah perjanjian berdasarkan cara terbentuknya perjanjian atau lahirnya perjanjian. Yang pertama yaitu ada perjanjian konsensual. Nah, perjanjian konsensual ini adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak. Lalu yang kedua adalah perjanjian real. Perjanjian real adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan yang nyata. Lalu yang ketiga ada perjanjian formal. Nah, perjanjian formal adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu. Jadi bentuknya ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sodikin dari Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi syarat sahnya perjanjian. Hubungan satu sama lain dalam masyarakat itu tidak lepas dari perjanjian. Perjanjian sering kita lakukan, misalnya perjanjian terhadap jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan
hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Sehingga jika salah satu pihak ini tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain dapat menuntutnya di pengadilan. Misalnya seperti contoh, penjual yang tidak menyerahkan barang jualannya terhadap si pembeli, padahal si pembeli ini sudah membayarnya dengan lunas. Nah, jika peristiwa ini terjadi, maka si pembeli bisa menuntut agar menyerahkan barang yang sudah dibelinya itu. Mengikat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian, maka tidak sembarangan membuat perjanjian. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Nah, syarat-syarat tersebut dikenal dengan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebagaimana yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dan yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal. Nah, yang pertama itu adalah syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri. Berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kehilapan. Misalnya seperti sepakat untuk melakukan jual beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaiannya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, dalam pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut. Orang yang tidak dikatakan cakap hukum, yaitu seperti orang yang belum dewasa, atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan, seperti orang gila, orang cacat, dan lain sebagainya. Jika orang itu sudah dikatakan cakap hukum, dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu orang yang sudah berumur 21 tahun. Dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan, orang yang tidak gila, tidak cacat, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian ini, apa yang diperjanjikan harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada. Misalnya seperti ini ya, jual beli tanah dengan luas 500 hektar misalnya, contohnya seperti itu, dan terletak di Jalan Gajah Mada, Pontianak, di sebelah kampus IAIN Pontianak. Kurang lebih seperti itulah contohnya. Harus jelas ya. Nah, yang keempat ini adalah suatu sebab yang halal. Berarti tidak boleh, yang dimaksud ini adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Misalnya seperti melakukan melakukan perjanjian jual beli narkoba misalnya, itu tidak diperbolehkan, atau perjanjian jual beli orang gitu, atau jual beli jual beli manusia gitu. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah. Nah, jika sudah memenuhi keempat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tapi
perjanjian bisa diminta dibatalkan, bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat di atas tersebut. Maka mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Joni Ansa, NIM 119121067. Baiklah, di video ini saya akan sedikit membahas tentang definisi dari perikatan dan apa itu wan prestasi. Perikatan secara terminologi yaitu hubungan hukum yang meliputi harta kekayaan yang terjadi antara dua orang pihak, yang dimana salah satu pihak berhak atas prestasi atau kreditur dan pihak lainnya berkewajiban menyerahkan prestasi atau debitur. Jadi perikatan di sini merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak, di mana pihak satu berhak memutuskan sesuatu dan pihak yang lainnya berhak memberikan sesuatu. Pihak yang wajib memberikan sesuatu itu disebut dengan kreditur, sedangkan pihak lainnya yang dibebani kewajiban itu disebut dengan debitur. Nah, menurut KHS pasal 20, perikatan ialah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antara manusia, yaitu hablum minan nas, mengenai harta benda atau bisa disebut juga dengan mal dan segala hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan dalam hukum Islam dikenal pula dengan akad, yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Baiklah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu membahas tentang apa itu wan prestasi. Wan prestasi ialah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Jadi singkatnya, wan prestasi adalah di mana ketika si A memiliki hutang dengan si B, lalu diberi waktu untuk melunaskannya hari Sabtu. Akan tetapi si A ini tidak mampu melunasi hutang pada hari tersebut. Nah, itulah yang dinamakan wan prestasi atau ingkar janji. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin macam-macam wan prestasi. Yang pertama, tidak melakukan prestasi sepenuhnya. Nah, yang dimaksud dengan tidak melakukan prestasi sepenuhnya di sini ialah melakukan hutang kepada orang lain akan tetapi tidak bisa membayar. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, melakukan prestasi tetapi hanya sebagian. Contohnya, misalnya saya punya hutang dengan teman saya 100.000. Nah, kemudian saya hanya mampu membayar hutang tersebut hanya 5.000 saja. Nah, ini yang dimaksud dengan prestasi tapi hanya sebagian. Yang ketiga, melakukan prestasi tetapi terlambat. Nah, jadi seperti ini. Misalnya si A mempunyai hutang dengan si B
kemudian akan membayar di hari Sabtu. Akan tetapi si B malah membayar hutang tersebut di Sabtu yang akan datang atau Sabtu depan. Nah, ini salah satu contoh melakukan prestasi namun terlambat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perikatan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang hapusnya perikatan. Dan jika kita berbicara mengenai hapusnya perikatan dapat diartikan sebagai telah berakhirnya atau telah selesainya suatu perjanjian atau suatu perikatan. Dan sayangnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara khusus atau tidak mendefinisikan secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan hapusnya perikatan itu sendiri. Akan tetapi pada bab 4 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang cara-cara hapusnya perikatan. Itu tepatnya pada pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa ada 10 cara-cara hapusnya perikatan. Cara hapusnya atau berakhirnya suatu perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pertama yaitu adalah dengan cara pembayaran. Diterangkan lebih lanjut pada pasal 1382 sampai 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan dalam arti yuridis, tidak hanya dalam bentuk uang atau barang saja, melainkan juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter, jasa tukang cukur, jasa guru private, dan lain sebagainya. Untuk cara hapusnya perikatan yang pertama, yaitu dengan cara pembayaran ini, saya akan memberikan satu contoh, yaitu pada perjanjian jual beli motor. Nah, misalnya Abi membeli motor milik Syawal. Maka saat Abi membayar motor tersebut kepada Syawal, dan saat Syawal menyerahkan motor yang telah dibayar Abi kepada Abi, maka kewajiban masing-masing dari pihak atau kewajiban dari Abi dan Syawal sudah terpenuhi. Maka perjanjian jual beli di antara Abi dan Syawal dapat dikatakan sudah berakhir atau hapus. Kemudian yaitu hapusnya atau berakhirnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kedua, yaitu dengan cara konsignasi atau penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan, yang mana diatur pada pasal 1404 sampai 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayarkan hutangnya tetapi ditolak oleh kreditur, maka debitur dapat menitipkan pembayaran ke pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada kreditur. Nah, jika penitipan itu sudah dilakukan oleh debitur, maka perikatan itu telah berakhir atau dapat dikatakan telah selesai atau hapus. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara novasi atau pembaruan hutang, yang mana diatur pada pasal 1425 sampai 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, hapusnya perikatan atau berakhirnya perikatan dengan cara novasi ini yaitu suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama, tetapi pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama. Kemudian hapusnya perikatan atau berakhirnya perikatan yang keempat yaitu adalah dengan cara kompensasi atau perjumpaan hutang. Itu diatur pada pasal 1425
sampai 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah penghapusan perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua orang saling mempunyai hutang satu sama lain, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dapat dihapuskan. Kemudian hapusnya perikatan yang keenam adalah musnahnya barang terhutang yang diatur pada pasal 1444 sampai pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hapusnya perikatan dengan musnahnya barang terhutang yaitu jika barang tertentu menjadi objek perjanjian musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada atau tidak, maka perikatan itu menjadi hapus. Dengan syarat musnah atau hilangnya barang itu bukan karena kesalahan debitur, dan sebelum si debitur ini lalai menyerahkannya kepada si kreditur. Kemudian hapusnya perikatan atau berakhirnya perikatan yang ketujuh yaitu adalah dengan cara pembebasan hutang, yang mana diatur pada pasal 1438 sampai 1443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, hapusnya perikatan dengan cara pembebasan hutang ini adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur telah dibebaskan dari hutang-hutangnya. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah kebatalan dan pembatalan perjanjian, yang mana diatur pada pasal 1446 sampai pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, tidak ada kesepakatan, atau tidak ada kecakapan mereka yang membuat. Nah, itu dapat dikatakan batal demi hukum. Misalnya, suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa atau dikatakan belum cakap hukum. Nah, perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan, dan di saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut telah berakhir. Kemudian yang ke-9 yaitu adalah berlakunya syarat batal, yang mana diatur pada pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berlakunya syarat batal disebutkan bahwa apabila syarat batal dipenuhi, maka akan menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan atau perjanjian. Nah, misalnya perjanjian atau perikatan tersebut dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Lalu hapusnya perikatan atau berakhirnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terakhir adalah dengan cara daluarsa atau lewatnya waktu, yang mana diatur pada pasal 1946 sampai 1993 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.